Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita semua sudah siap dengan Alkitab kita. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan semalam kami bisa beristirahat dengan enak. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memulai hari ini dengan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan, dan Tuhan tolong kami agar kami juga bisa melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sekarang kita mau buka Alkitab kita. Hari ini kita mau buka dari kitab 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, cerita hari ini judulnya adalah tupai yang licik. Anak-anak pernah lihat tupai? Ya, dia adalah binatang yang sangat lucu. Dia suka melompat ke sana kemari. Biasanya ada di mana? Di pohon-pohon atau di banyak tempat yang ada hutan. Dia biasa untuk berpindah-pindah, dia senang melompat. Aduh, lucu sekali ya kalau lihat. Tapi kakek hari ini agak sedikit kesal. Dia bilang, tupai itu datang lagi. Lalu Karen bertanya kepada kakeknya, kenapa kek? Binatang itu kan lucu, coba lihat itu kek. Dia sedang berjalan, dia bergelantungan, dia melompat pindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Lihat, bulunya juga halus. Tapi kamu tahu apa yang dia kerjakan sekarang di atas loteng? Mereka mendengar bunyi kek, 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 kek. Tupai itu masuk lagi ke atas loteng kita. Ayo kita kejar ke atas. Lalu mereka melihat tupai itu sedang menggigiti genteng, menggigiti kayu-kayu. Dan kata kakeknya, minggu lalu tupai itu sudah menggigiti selimutnya nenek yang ada di atas. Wah, itu binatang yang sangat nakal ya kek, ternyata iya. Tapi coba bagaimana sesuatu yang tampak tidak berbahaya itu bisa begitu merusak. Bagaimana ya kek? Lalu kakek itu berkata, apakah kamu ingat guru sekolah minggu kamu pernah menceritakan bahwa setan sering menggoda-goda kita dengan hal-hal yang tampaknya tidak berbahaya loh. Kelihatannya baik-baik saja, tapi karena hal itu bertentangan dengan cara hidup yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, hal itu dapat jadi perusak. Liciknya setan itu, dia bisa berbohong kepada, yang di Alkitab siapa itu? Kepada Hawa. Hawa melihat, kalau dia makan buah itu, dia akan aman-aman saja. Dia tidak akan mati atau tidak akan rusak tubuhnya. Bahkan dia bisa mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Liciknya setan itu seperti itu. Nah, kakek bilang, kita harus hati-hati. Ketika kelihatannya semuanya baik-baik saja, di situ setan akan masuk. Dia akan menggoda kita. Wah, itu baik-baik saja. Ayo kita lakukan sekali lagi. Kita lakukan hal dosa itu berulang kali. Tetapi bagaimana dengan yang Alkitab katakan? Bahwa kita harus menjauhi semua itu. Karena hal-hal itu bertentangan dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kata kakek? Ya kita harus melakukan hal yang baik, kata Karen. Betul, kita harus menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak suka menghadapi masalah yang kelihatannya harus memilih di bagaimana ini? Harus memilih yang ini A atau B. Tapi kelihatannya semuanya baik. Tapi yang satu kelihatannya dosa. Nah, ketika kita bingung menghadapi kelihatan hal yang mungkin kelihatannya tidak terlihat melakukan hal yang berdosa, tetapi hal itu bertentangan dengan Tuhan, kita mengatakan apa? Semua itu adalah dosa. Kita harus menjauhi itu semua. Bagaimana caranya? Kita minta tolong kepada Tuhan. Kita minta tolong dengan cara bagaimana? Ya, membaca Alkitab. Dan juga tidak lupa berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan memberi hikmat kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan akan memberi hikmat kepada kita untuk memilih bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa apa?
doa dan jangan lupa untuk selalu setia membaca Alkitab. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan mengingatkan pada kami. Ketika kami harus memilih bagaimana hal itu yang baik atau tidak baik. Tuhan beri hikmat pada kami. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Tuhan jauhkan kami dari segala dosa-dosa. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati.